Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau selalu menggembirakan kami dengan orang-orang kudus yang menjadi contoh, teladan, dan kekuatan bagi kami untuk terus berjalan di tengah penderitaan yang selalu tidak mudah bagi kami. Kami bersyukur atas Santo Simon Stok, kami bersyukur atas Santo Titus Bransma, kami bersyukur atas Santo Devasa Ayam, seorang awam dari India yang berani mengorbankan hidupnya demi Kristus. Berkatilah kami untuk menghadapi hidup ini dengan gagah berani. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, pada hari ini saya mengajak Anda untuk sedikit merenungkan tiga orang kudus ini yang mau kita petik semangat, gairah, dan contohnya bagaimana mereka menghadapi kehidupan dengan gagah berani berkat iman, harapan, dan cinta kasih kita kepada Kristus. Saudara, hari ini santo yang kita rayakan dalam gereja, khususnya Ordo Karmel, adalah Santo Simon Stok. Mengapa Santo Simon Stok ini penting bagi kami dan bagi gereja? Karena Santo Simon Stoklah yang mempromosikan akan adanya skapulir Karmel. Kita lihat sedikit sejarahnya. Jadi pada waktu itu, pada awal abad ke-13, di mana Ordo Karmel pindah dari Palestina, ya, sebagian pindah ke Palestina, sebagian dari Palestina, sebagian mati di Palestina karena dibunuh oleh tentara perang salib. Nah, ketika mereka pindah ke Eropa, maka tersebar kemana-mana, ke Inggris, ke Prancis, ke Italia, ke Malta, dan seterusnya. Nah, mereka tersebar kemana-mana. Tetapi mereka sudah, Santo Simon Stok pada waktu itu sebagai Jenderal Karmel, merasa bahwa ordo ini akan mati, ya, karena sudah hampir habis. Ya. Nah, disitulah dalam keadaan kritis, dalam keadaan kesulitan itulah dia lari kepada Bunda Maria. Dia berdoa sungguh-sungguh dan mengalami kontemplasi dengan Bunda Maria. Nah, dalam kontemplasi itulah beliau mengalami dan merasakan bahwa Bunda Maria tetap melindungi Ordo Karmel. Jadi Ordo Karmel itu nama aslinya adalah Ordo Para Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Para Karmelit percaya bahwa Ordo Karmel didirikan oleh Bunda Maria di Tanah Suci, di Gunung Karmel, ya, di gunung di mana Nabi Elia dulu juga pernah bertapa. Dan Gunung Karmel adalah gunung di Holy Land, Tanah Suci. Nah, maka para Karmelit merasa bahwa Ordo Karmel adalah ordo yang didirikan oleh Bunda Maria, dan maka Santo Simon Stok lari kepada Bunda Maria, dan Bunda Maria meneguhkan dengan memberikan skapulir perlindungan. Nah, skapulir perlindungan inilah yang berasal dari Bunda Maria yang dipakai oleh para Karmelit menjadi tanda perlindungan. Semacam selemek, nggak saya pakai hari ini, tapi sebetulnya semacam selemek. Jadi skapulir ini diberikan kepada Santo Simon Stok sebagai tanda perlindungan. Dan bukan hanya tanda perlindungan itu, tapi ketika orang mati dengan menggunakan skapulir, maka dia akan dilindungi, ya, dijaga dan dipelihara sampai ke kehidupan kekal bersama Tuhan. Nah, janji inilah yang kemudian menguatkan Ordo Karmel untuk terus berjalan hingga sekarang dan tetap hidup hingga sekarang. Kenapa saya katakan tetap hidup? Ada banyak kongregasi, ada banyak ordo yang mati, ya, tetapi Karmel tetap hidup karena Bunda Maria. Jadi kami para saudara dari Bunda Maria, saudari dari Bunda Maria, mau mengikuti Bunda Maria, mau mengikuti Tuhan dengan menjadi seperti Bunda Maria, dengan menjadi seperti Santo Nabi Elia. Dan itulah sejarahnya. Maka ketika skapulir dipakai, bukan hanya para Karmelit, tetapi juga para awam yang menggunakan skapulir itu, Bunda Maria menjanjikan perlindungan abadi, terutama dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan itulah keyakinan Ordo Karmel dan juga keyakinan gereja. Bahkan dalam buku Katekumen, ya, di situ dikatakan dari buku KHK, ya, kitab hukum, bukan kitab hukum gereja, ya, di situ dikatakan
dikatakan bahwa devosi kepada skapulir adalah salah satu devosi yang harus digunakan, dilestarikan oleh umat Allah. Jadi banyak orang umat yang sekarang ini menggunakan skapulir sebagai tanda perlindungan dari Tuhan lewat Bunda Maria, terutama dari kuasa-kuasa kegelapan. Itulah keyakinan gereja dan keyakinan Ordo Karmel. Yang kedua, kemarin Ordo Karmel bersyukur karena seorang kudus besar dalam Ordo Karmel, yaitu Santo Titus Brandsma, seorang profesor, seorang filsuf, seorang spiritualis, seorang seorang karmelit, ya, yang di Belanda pada waktu itu sungguh-sungguh membela kebenaran dan keadilan karena ajaran ideologi sesat dari Nazisme. Ya, Nazi pada waktu itu memproklamirkan sebagai ideologi yang dapat menjawab tantangan dan harapan dari bangsa-bangsa di Eropa pada waktu itu. Dan itu merupakan ajaran yang sesat. Maka si Titus Brandsma dengan penuh keberanian melawannya. Ya, ketika kemudian Belanda dikuasai oleh Jerman Nazi, oleh Hitler, maka dialah salah satu orang yang dicari oleh Nazi untuk ditangkap. Meskipun dia bukan orang Yahudi. Dia adalah pelindung para wartawan, para jurnalis, entah radio, entah TV, entah koran, untuk tidak mengisi atau mengizinkan ideologi Nazi diwartakan lewat koran, lewat media. Dan itulah menyebabkan dia ditangkap, dan dia diperlakukan kemudian disuntik mati. Dan dalam pengalaman di Kamp Dachau itulah dia kemudian sungguh-sungguh menunjukkan seorang Katolik yang penuh iman, menghibur orang-orang yang menderita dalam penjara Dachau. Kemudian dia juga menghibur mereka dengan penuh sukacita, dengan penuh keimanan dan penuh kesegaran. Maka ketika dia disuntik mati oleh seorang suster, Santo Titus memberikan rosario itu kepada suster itu, dan dialah yang banyak memberi kesaksian tentang bagaimana Titus menghadapi penderitaan salib kematian itu dengan penuh iman, dengan penuh kekuatan. Tetapi bukan hanya kemartiran Titus Brandsma, tetapi juga hidupnya penuh kesalehan. Selama masih hidup, ketika masih hidup, dia seringkali membantu orang-orang miskin yang mengetuk biara di Nijmegen, di mana si Titus Brandsma tinggal, dan memberikan makan kepada mereka. Hatinya penuh kegembiraan, hatinya penuh kesukaan. Dan meskipun kemudian dia dibunuh oleh Nazi, dia selalu mengatakan, I love German, I love Belanda. Jadi saya mencintai Jerman, saya mencintai Belanda, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dan tidak ada balas dendam dalam hatinya meski ia diperlakukan dengan kejam oleh tentara Hitler, Nazisme. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang menarik adalah seorang awam dari India yang menjadi santo bersamaan dengan Titus Brandsma, yang kemarin ada 10 orang kudus yang dinyatakan santo. Nah, orang kudus dari India ini menarik, dialah seorang awam, seorang Hindu yang mencari Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian dia mencari Tuhan dan bertemu dengan seorang tentara Belanda yang beragama Katolik. Lalu dia mulai mengenal Yesus Kristus. Disitulah dia mulai mendalami imannya, kemudian menjadi Katolik yang sungguh-sungguh. Kemudian dia, karena menjadi Katolik itulah dia dipersekusi, dia diancam, dia dibunuh. Dan bukan hanya dibunuh, diperlakukan selama 3 tahun, menderita sungguh-sungguh, diperantai, dipermalukan di muka umum. Dan itu pada abad ke-18 ya. Jadi ketika itu Hindu sebagai agama mayoritas, dan ketika dia pindah menjadi Katolik, menjadi sungguh-sungguh suatu penderitaan yang luar biasa. Tetapi dalam penderitaan selama 3 tahun itulah justru dia imannya semakin kuat, semakin teguh, dan semakin banyak orang tertarik juga menjadi Katolik. Dan itu menakutkan bagi raja. Maka dia lebih dikejamkan lagi, dipermalukan, disayat badannya, diperlakukan, dihina, diejek, dan diarak ke muka umum dengan telanjang, dengan dada yang dengan berjalan mundur ya, dan seterusnya. Setelah hampir menjelang 3 tahun di penjara dan seterusnya, raja merasa bahwa ini menjadi ancaman karena begitu banyak orang-orang yang terpesona dengan dia. Ya, banyak orang
yang mendapat mujizat. Salah satunya adalah seorang sipir yang sudah lama tidak punya anak, akhirnya mendapat anak berkat doa dari Santo de Fasa Ayam ini. Ada semenjak hidupnya pun dia penuh sukacita dan memberikan banyak mujizat-mujizat di sekitar itu. Dan ini menakutkan bagi raja yang beragama Hindu sehingga banyak orang tertarik menjadi Katolik di daerah yang sekarang kita sebut Tamil Nadu. Nah, kemudian apa yang terjadi menjelang karena sudah begitu banyak orang yang tertarik kepadanya, maka raja meminta tentaranya untuk mengeksekusi orang ini. Nah, ketika ditembak maka pelurunya entah nyasar, entah tidak kena tubuh atau apapun juga, ya berkali-kali sehingga tentara itu menjadi takut dan cemas. Lalu apa yang terjadi? Justru De Fasa mendoakan senapannya itu, ya supaya didoakan, lalu kemudian ditembak, matilah De Fasa Ayam karena senjata itu didoakan oleh De Fasa Ayam. Saudara, sungguh kemartiran orang ini, ya. De Fasa Ayam orang awam biasa, ya. Dan jenazahnya dibuang begitu saja, tidak dipedulikan di mana-mana, kemudian dipelihara oleh uskup setempat dan kemudian dihormati lebih dalam. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda apa? Hidup ini adalah kemartiran. Santo Titus Bransma, Santo De Fasa Ayam adalah orang yang berani menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Hidup kita, penderitaan kita, apapun juga itu merupakan kemartiran. Dan bagaimana kita menghadapinya, kemartiran hidup, kesulitan hidup ini dengan iman, harapan, dan kasih. Anda sendiri menghadapi kemartiran hidup, perjuangan hidup Anda sehari-hari, perjuangan pergulatan batin Anda masing-masing sehari-hari, dan itulah kemartiran. Kita bertahan dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus yang menderita bagi kita. Mari kita menghadapi hidup yang tidak mudah ini dengan penuh iman, dengan penuh kasih, dengan penuh harapan. Para kudus ini meneguhkan kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua, supaya kita berani menghadapi hidup yang tidak mudah ini, penderitaan yang sulit ini dengan penuh iman. Semoga hidup Anda diberkati dan Anda bersedia menanggungnya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.